Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mas Pur Rida. Hari ini kita sudah berada di stasiun Madiun dan saat ini jam 17.48 dan kita akan menuju ke kota Solo. Ini mantap kamera langsung. Oke, dibuka tapi? Oke. Permisi. Sudah. Kalau mau masuk harus register ya? Oh, sudah. Oke, terima kasih. Mas, terima kasih. Berarti ya, semakin malam semakin ramai stasiun Madiun. Terlihat di ujung sana, di dekatnya pintu masuk sudah mulai menumpuk para penumpang yang hari ini melakukan perjalanan dari stasiun Madiun. Ya, saat ini jam 18.03. Tiba-tiba Kak Abias hilang dari jalurnya. Tadi di jalur 1 Kak Abias, dan sekarang jalur 1 diganti dengan kereta api Malabar. Tidak seperti biasanya, ini sudah terlambat kurang lebih ya 5 menitan masihan. Tapi tidak seperti biasanya. Biasanya sih on time. Kenapa hari ini bisa terlambat? Oke, seperti ini kondisi stasiun stasiun Madiun di tanggal 28 Desember di jam 6 sore hari. Rame tapi tidak terlalu signifikan ramenya, ya biasalah untuk stasiun Madiun, dan bahkan cenderung sepi ya di hari liburan Nataru tahun ini, seperti itu. Dan muncul lagi Kak Abias berangkat 18.15 mengalami keterlambatan 15 menit nanti. Oke, kita akan tunggu Kak Abias. Oke, saat ini jam 18:11 terlihat dari barat di jalur 1 stasiun Madiun kereta api Bandara Adi Sumarmo yang harusnya kita berangkat jam 6 sore atau jam 18.00 ini mengalami delay dan baru masuk di stasiun Madiun jam 18.11. Nanti kalau sesuai jadwal yang tertera di signboard tadi jam 18 menit. Ya, sangat antusias sekali ya warga masyarakat Madiun dan sekitarnya dengan adanya kereta api Bandara Adi Sumarmo ini. Lihat sudah mulai menumpuk untuk penumpangnya karena selain murah, karena kereta api di Indonesia ini di era-era modern sudah sangat nyaman ya, dan safety-nya juga luar biasa sehingga menjadi salah satu alternatif moda transportasi berpergian seperti itu. Oke, kita sudah berada di dalam Kak Abias di gerbong nomor berapa ini? Gerbong nomor gerbang nomor 3. Oke, kereta api biasa akan diberangkatkan. Pak, kenapa kok mengalami keterlambatan nih, Pak?
Oh, gangguan mesin. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, tadi dapat informasi dari konektor hari ini, Bapak Agus, karena ada gangguan mesin. Nah, kita pindah ke gerbong 4 di rangkaian paling belakang. Nah, tadi informasinya ada kendala teknis dan overall nyaman. Untuk suara ya sedikit bising tapi juga masih tolerance. Kemudian untuk tempat duduk seperti ini dengan harga 40.000 dalam waktu tempuh sekitar kurang lebih 2 jam sampai ke Solo, sangat worth it untuk bisa menjadi alternatif moda transportasi teman-teman sekalian. Kursi bias seperti ini, tinggi saya 178 dan ya misalkan di sini ada orang juga akan adu dengkul ini. Untuk orangnya juga banyak dan juga disediakan handle tangan dan memungkinkan untuk penumpang berdiri seperti itu. Ya, ini adalah simulasi apabila KA bias penuh dan kita harus berhadapan-hadapan dengan orang, akan adu dengkul ya. Seperti itu. Karena ini di malam hari, tentu view-nya juga terbatas ya, teman-teman. Di kecepatan di 68 km per jam. Ini belum optimal sih pastinya. Tadi karena suara mesinnya kalau beberapa saat yang lalu itu benar-benar kayak di gaspol gitu, ini masih landai-landai saja. Nah, ini kita akan coba lagi untuk speed test apakah bisa lebih dari 68 km per jam ini atau bahkan turun ya. Ya, ada yang menarik dari kereta api bias ini. Tidak ada announcement ya, kita sampai di kereta api mana, di stasiun mana. Tidak ada announcement sama sekali. Ini juga berpapasan dengan samakah kayak bias? Ya. Sekarang posisi di stasiun Walikukun ya. Nah, tidak ada announcement kita berhenti di stasiun mana. Ada beberapa penumpang tadi yang sempat saling bertanya kita sudah sampai mana. Tidak tahu apakah memang seperti itu atau bagaimana. Yang jelas ini yang kita rasakan KA bias di angkatan terakhir dari Kota Madiun tanggal 28 Desember jam 6 sore ya dari Kota Madiun. Seperti itu. Kalau sesuai dengan rilis yang beredar, harusnya sampai stasiun Walikukun itu jam 18.43 kalau nggak salah. Ya seperti itu. Dan saat ini jam 19.24. Ini mungkin mengalami kemunduran atau delay atau molor sekitar kurang lebih 20 menitan. Ya semoga karena ini menjadi tujuan akhir di kereta api bandara, semoga bisa lebih ditingkatkan pelayanannya, apalagi kalau para penumpangnya sudah booking tiket pesawat ya. Takutnya kalau terlambat dan delay 20 menit itu juga cukup berarti buat penumpang. Tadi sekilas di beberapa stasiun berhenti sekitar 10 menit hingga 15 menit. Saya tidak tahu apakah menunggu jalur. Yang jelas yang saya alami saat ini adalah ketika tadi berhenti di satu stasiun menunggu kereta api lain melintas terlebih dahulu, kemudian baru KA bias ini kembali berjalan. Karena memang KA bias ini merupakan kereta api lokalan ya, bisa dibilang begitu. Mungkin juga menunggu jalur. Tadi juga sempat trouble, akhirnya tertumpuk jalurnya atau bersama dengan kereta api yang lainnya, sehingga harus menunggu jalur terlebih dahulu. Seperti itu.
jam 20.10 menit atau jam 8 lebih 10 menit. Kita masih ngetem di stasiun Waligugun. Kalau sesuai jadwal sih kita sampai jam 19.57 itu di Bandara Adi Sumarmo. Dan ini delaynya tidak aturan, nggak tahu ugal-ugalan ini. Ini baru datang lagi kereta apa ya? Kalian tahu? Jadi kita udah disalip 2 kereta. Kelihatannya kereta ini berangkat, baru kita akan berangkat lagi. Ya, seperti ini keluh kesah KA Bias angkatan terakhir, perjalanan terakhir di hari ini 28 Desember 2024. Ya, kita berhenti lagi di stasiun Kebonromo. Ini belum sampai di stasiun Sragen. Dan saat ini jam 20.51, hampir jam 9 malam. Jadi kita sudah delay hampir 1 jam. Dan sudah banyak penumpang yang tidak nyaman. Sudah ada yang berdiri, stretching dan sebagainya. Apakah memang hari ini saja atau memang seperti ini di angkatan terakhir, kita juga tidak tahu. Yang pasti sampai saat ini kita juga terus berharap ada peningkatan pelayanan dari operasional kereta api. Di setiap stasiun kita berhenti dan menunggu kereta api lewat dulu, baik yang berlawanan arah ataupun searah. Iya, Sragen, ekonomi, langsung berangkat, Sragen. Nah, kita sudah turun dari KA Bias dan saat ini jam 21.03, dimana mengalami keterlambatan kurang lebih 2 jam. Kita tadi start dari Kota Madiun jam 6 dan saat ini jam 10, berarti menghabiskan waktu 4 jam Madiun Solo. Nah, ini menjadi koreksi tersendiri mungkin dari PT KAI selaku operator dari perjalanan kereta api di Indonesia, karena dampaknya juga luar biasa. Tadi sekilas ngobrol dengan para penumpang, ada yang kehilangan tiket kereta api karena lanjut nyambung ke Bandung, ada juga yang kehilangan juga tiket pesawatnya akibat delay dari KA Bias ini. Semoga kedepannya PT KAI bisa berbenah dan memperbaiki pelayanannya. Yang kita juga tidak tahu sampai sekarang informasinya, ada yang mengatakan trouble di mesin, ada yang mengatakan telat jam dan sebagainya. Kita tidak tahu pasti. Yang pasti hari ini kita mengalami keterlambatan yang cukup signifikan dan luar biasa. Hampir kurang lebih 4 jam berada di KA Bias. Ini menjadi pengalaman tersendiri buat saya ya teman-teman, karena ngalamin delay yang luar biasa sekali. Dan ada juga yang mengatakan beberapa orang tadi kapok naik Bias. Ini tentu menjadi tanda kutip koreksi ya buat PT KAI selaku operator dari layanan kereta api di Indonesia. Ya, kita tahu memang kereta ekonomi pasti mengalah dan kalah sama jalur rangkaian panjang eksekutif, akan tetapi kan setiap kereta juga punya jamnya masing-masing, punya waktunya masing-masing, sehingga tidak berdampak signifikan kepada para penumpangnya. Ini kita keluar dari stasiun Solo Balapan. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Dan kita akan memberikan informasi yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai.
Jangan lupa terus dukung channel ini sehingga kita lebih bersemangat untuk memberikan hiburan, informasi kepada teman-teman sekalian. Itu saja perjalanan kita dari Madiun ke Solo, 4 jam naik kereta api bias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.